nggak melapor atau mungkin kami langsung ketemu dengan Pak Lurah menyatakan bahwa ini ya tergantung dari Pak Wali Kota gitu. Mana pendapat Bapak ketika ada pembuangan sampah di sebelah? Ya berdampak dia. Tamu banyak yang komplain masalah baunya keluar. Saya jangan dah untuk pembuangan sampah di tempat usaha kan, ini jalur pariwisata kan. Ya. Kesehatan berdampak juga. Di baunya keluar menyengat, alat banyak juga. Pengunjung banyak yang komplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali bersama saya Usman Huda di Ada Project Podcast. Siang hari ini saya ingin sedikit cerita dengan sahabat semua. Ada Project ini kita bisa dialog atau bisa ngobrol bersama. Banyak hal yang kita bicarakan di Ada Project. Mulai dari masalah hukum, budaya, ekonomi, kemudian wisata, banyak hal. Beberapa hari lalu saya melakukan perjalanan ke daerah utara pinggir barat Pulau Lombok, jalur yang menuju Senggigi, Jalan Salahsungkar. Di pinggir jalan itu saya melihat ada tumpukan sampah yang mulai menggunung. Dulu saya perkirakan tempat ini sebenarnya akan dibangun pasar, tapi begitu saya perhatikan beberapa kali saya lewat, di situ ada tumpukan sampah. Nah, dan kebetulan saya ketemu dengan salah seorang tokoh atau warga di sana, sehingga kami coba tanyakan tentang keberadaan sampah tersebut. Dan beliau ada bersama kita hari ini, Haji Muhammad Nasir SH, yang beliau advokat dan juga di pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah? Alhamdulillah khair. Ya, alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomongin sehat aja Bah? Alhamdulillah sehat-sehat. Kita langsung aja ke pokok permasalahan. Beberapa hari lalu saya jalan-jalan melalui Jalan Salahsungkar ke utara, Ampenan Kota Tua. Ya. Nah, kalau kita ke utara di sana kan itu termasuk lingkungan mana? Lingkungan Kebon Talu. Kebon Talu ya. Ya. Yang Ampenan berdampingan Utara dengan Lurah Ampenan Utara. Yang berseberangan dengan Ya, makam Cina dan makam Bintaro. kita lihat ada banyak tumpukan sampah di situ. Apakah di sini tempat pembuangan sampah atau sifatnya sementara? Inilah yang menjadi pertanyaan seluruh warga di Ampenan Utara, karena baru-baru ini sudah beberapa hari dilanda banjir di tempat itu. Sekarang dilanda banjir sampah. Nah, di sini karena pembuangan sampah dari 3 kecamatan, Ampenan sendiri, kemudian Cakra dan Mataram, buang sampah selama yang pada siang malam sampai pagi itu, dan ini menimbulkan bau yang sangat menyengat. Ya, berapa luas itu? Kami tidak tahu juga luas tanah tersebut. Awalnya tujuannya adalah untuk membangun pasar, dan sekarang ternyata membangun tempat sampah di sana, pembuangan sampah. Kalau saya lihat upah pembangunannya itu mungkin akan dibangun untuk selamanya, dan kami keberatan untuk itu. Ini sudah berapa lama kira-kira? Ini kira-kira 1 mingguan ini sambil membangun dan tumpuk sampah. Baru 3-4 hari saja sudah di tempat itu menjadi gunung sampah. Apalagi mau setahun atau sebulan atau setahun. Sebelumnya ada konfirmasi nggak kepada warga oleh pihak yang berkompetensi? Ya, artinya sosialisasi belum ada terjadi sama sekali. Ini maunya pemerintah Kota Mataram, sekalian belum pernah, sehingga kami keberatan kok kenapa tidak. Bahkan ada bangunan yang dibangun di depan itu, pelangnya juga tidak ada, cuma sampah yang datang. Katanya di tempat itu akan dibangun untuk pengolahan sampah, tapi tentu yang secara logika mestinya yang dibangun dulu tempat pengolahannya, bukan sampahnya yang tumpuk baru dibikinkan. Kan tidak lucu itu. Tapi memang belum ada sosialisasi. Belum ada sama sekali. Itu pernah nggak melapor atau mungkin kami langsung ketemu dengan Pak Lurah menyatakan bahwa ini ya tergantung dari Pak Wali Kota gitu. Nah, tapi tempat untuk penampungan sampah selama ini sebelum dibuang ke penampungan Lombok Barat ya memang di sana, tapi pagi datang ya sore sudah habis. Tapi kalau sekarang seluruh sampah dibawa ke sana itu gitu. Baunya subhanallah. Bagaimana
tanggapan warga di sana tentang Seluruh warga termasuk juga pengusaha-pengusaha di sana kasihan betul dia, termasuk pengusaha ikan Haji Jun juga keberatan. Dan kemarin beliau bertemu dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Sekda dan 2 lurah yang kemarin untuk mencarikan solusi, tapi belum ada solusi sampai pada saat ini gitu. jawabannya dari pihak terkait. Tadi juga kami sudah ke tempat pembuangan sampah dan di sana bertemu dengan pengusaha nasi yang pada awal sebelum ada sampah ini rame. Sekarang jadi sepi. Ya, itu kuliner. Ya, itu kuliner itu. Dan di sana ada MBG. Nah, bagaimana makanan higienis tetapi tempatnya juga kotor gitu? Kan tidak mungkin itu. Apa tidak ada komplain dari pihak MBG atau pihak pengelola kuliner? Tidak ada. Oh, komplain dia, cuma melalui saya yang dicari pertama di sana untuk dibuka bagaimana solusinya gitu. Kira apa yang dikhawatirkan sama warga dengan keberadaan sampah ini? Ya tentu lingkungan itu akan rusak. Rusaknya kena bau. Ya sekarang ini kalau kita tinggal di tempat kita yang dekat dengan itu, ya tentu kita tidak bisa tidur. Kenapa? Baunya gitu. Yang corona saja tidak punya bau, kita pakai ini masih kita pakai masker saja masih bau gitu. Ya. Kemudian tagline dari adanya sampah ini kan itu memang sudah dinyatakan akan tetap di situ atau mungkin tidak kekal sementara di situ? Tidak, kalau saya lihat semua sampah yang sedemikian rusak tidak mungkin sementara. Ya kecuali misalnya 1-2 truk, tidak masalah itu. Ini ratusan truk tiap hari dari 3 kecamatan, puluhan truk itu, puluhan dam truk itu, puluhan pembuang sampah ke sana. Nah ini sekarang ini yang dibuang seluruh kotoran, bahkan sampah yang berupa plastik juga ditimbun di sana. Kan ini merusak lingkungan, terutama di tempat kita itu. Satu, sekarang kan kemarin musibah kita alami yang namanya banjir. Nah banjir ini kan jadi busuk tempat itu, jadi baunya luar biasa. Nah, kemudian pada bulan sehat ini memang banjir yang sangat luar biasa. Kemudian nanti di Agustus air dia jadi bendungan di tempat itu. Ya, mungkin itu bagian dari hal-hal yang dikhawatirkan sama warga. Kemudian dari pihak kepala lingkungan apa ada nggak? Ya, jadi kepala desa dengan kepala lingkungan dan lurah dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ini kebijakan dari atasan, jadi itu masalahnya. Dia hanya menerima, bahkan ya cuman semuanya juga termasuk kepala sekolah yang ada di sekitar sana keberatan. Sementara ini apa sudah ada solusinya nggak kira-kira? Nah, untuk mencarikan solusi, karena itu tanah dari kami dari untuk pasar, mestinya itu tanah ini dijual kembali untuk beli tanah di tempat yang lain, yang memang saat dimana dia buang selama ini di sana perluas yang tentu tidak ada penduduknya gitu. Kalau ini di tengah kota membuang sampah, bagaimana dengan an-nazafatu minal iman ini kan gitu. Sebagian ini jadi kebalik, an-nazafatu minal kotoran. Jadi itu tidak jelas. Ya, jadi begitu ya sahabat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap dengan adanya respon dari Abah dengan warga di sana, termasuk juga pemerintah desa atau kelurahan, nanti bisa disampaikan ke pemerintah atau pihak terkait untuk segera memberikan solusi. Kita lihat juga jalur yang itu jalur pariwisata dan itu bukan jalan provinsi, itu jalan negara itu. Pas berdampingan dengan jalan negara. Aduh kotoran ini, kalau saya mohon kepada Pak Wali Kota untuk beliau datang ke sana, mari kita musyawarahkan dan seluruh masyarakat di sana saya mewakili untuk menyatakan bahwa itu harus ditutup. Kalau dia tidak ditutup, saya akan gugat, kembalikan tanah saya karena dialihkan fungsinya, bukan untuk pasar. Kalau pasar yang kami sudah dapat ganti rugi puluhan arol saya punya tanah yang sudah diganti rugi oleh pemerintah dengan tujuan bangun pasar. Oke, kalau untuk pasar. Tapi kalau untuk buang sampah, kami tidak setuju dunia akhirat kalau itu. Berarti dulu ini tanah ini punya apa? Ya punya, kita di belakang itu semua sudah diganti rugi. Terus dulu rencananya untuk pasar. Pasar. Itu ternyata dari pasar Kebonroe akan dipindah ke di Bintaro itu. Itu ternyata setelah setelah ganti rugi. Terus sekarang lain yang membangun alih fungsi gitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Abah ini, soal kita ini sampai ke pihak terkait dan itu menjadi solusi buat kita semua. Sekali lagi, kalau ini dia tidak bisa tutup sampai wali kota, mungkin sekali waktu, mohon maaf, kami akan bawakan ke kantor wali kota atau ke pendopo atau ke kantor kebersihan, sekda, karena ini tidak ada amdal pasti. Kalau ada amdal tidak mungkin itu bisa bangun di sana gitu. Kita saja ingin CP saja harus diminta amdalnya kan gitu. Analisa dampak lingkungan kata ada ini. Dan pelang yang dia sedang bangun sekarang ini tidak ada. Kenapa label ini jadi? Ya, mudah-mudahan saja tersampaikan apa yang disampaikan Abah ini
Oke sahabat, mungkin itu saja obrolan kita kali ini, dan tentunya di Lombok Visual Insight ada Project Podcast. Anda bisa menyuarakan apa saja yang ingin Anda sampaikan. Mudah-mudahan Lombok khususnya, yaitu kita berada di Lombok ini, maju bersama dengan inovasi budaya, adat, dan spiritual yang keragaman, tetapi untuk bersatu, untuk maju bersama. Demikian sahabat obrolan kita. Terima kasih Abah sudah hadir di tempat kami di Adab Project Podcast. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak ada pelang. Ini pembuangan sampah di tempat ini untuk 3 kecamatan, Kecamatan Mataram, Cakra, dengan Ampena. Di sini samping banjir air, tapi banjir sampah di tempat ini. Bagaimana pendapat Bapak ketika ada pembuangan sampah di sebelah? Ya berdampak dia. Tamu banyak yang komplain masalah baunya keluar. Bisa jangan dah untuk pembuangan sampah di tempat usaha kan, ini jalur pariwisata kan. Kesehatan Bu, berdampak juga. Baunya keluar menyengat, alat banyak juga. Pengunjung banyak yang komplain. Banyak yang komplain masalah baunya itu menyengat.